Kita lanjutkan dengan soal kelima ya. Soal kelima di sini kita punya persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 10, X kurang Y tambah Z sama dengan 4. Oh ya, ini Ibu ubah ya. Tadi kan 2X kurang Y tambah 2Z sama dengan 11, diubah jadi 2X kurang Y tambah Z sama dengan 9. Tentukan penyelesaian dari persamaan ini. Maka kita lakukan dengan cara campuran ya. Campuran, yang pertama kita pilih ini, kita anggap persamaan 1, persamaan 2, dan yang terakhir persamaan 3. Oke, misalkan Ibu ambil persamaan 1 dan 2 dulu untuk dieliminasi ya. Jadi langkah pertama, langkah besar kita adalah eliminasi. Ibu pilih 1 dan 2. X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Kemudian X kurang Y tambah Z sama dengan 4. Nah, di sini kamu lihat ini koefisiennya X sama-sama 1, Z juga sama-sama 1, sementara Y dan min Y itu berbeda ya, 1 dan min 1. Di sini kamu boleh kok mengeliminasi langsung kedua variabel X sama Z. Ya, jadi kalau biar X sama Z langsung habis, itu kita kurangkan ya. Kita kurangkan X dengan X kurang X jadinya X, Z kurang Z jadinya Z, sehingga kita punya Y kurang min Y, Y kurang min Y jadinya 2Y. Itu sama dengan 10 kurang 4, 6 ya. Sehingga kita peroleh Y nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Untuk selanjutnya kita eliminasi lagi, tapi harus menggunakan persamaan ketiga ya. Persamaan ketiga, misalkan Ibu ambil 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, untuk 2 dan 3, karena Y nya kita sudah dapat, jadi sebaiknya langsung substitusikan saja nilai Y nya ke persamaan 2 dan ke persamaan 3. Persamaan 2 tadi kita punya X kurang Y tambah Z sama dengan 4. Karena Y nya dimasukkan 3, jadinya kita punya X kurang 3 tambah Z sama dengan 4, dan kita punya X tambah Z nya sama dengan 4 tambah 3, 7 ya. Nah, ini persamaan 2. Nah, sementara di persamaan 3 tadi kita punya 2X kurang Y tambah Z, yang ini ya, yang di atas, sama dengan 9. Sehingga kalau kita masukkan Y3 nya, berarti kita punya 2X kurang 3 tambah Z sama dengan 9. Berarti kita punya 2X tambah Z sama dengan 9 tambah 3, 12. Nah, ini tadi persamaan 2 dan persamaan 3 yang ini ya. Oh, ini udah persamaan 4 jadinya, karena kita sudah substitusikan nilai Y nya ya. Kemudian ini persamaan kelima. Nah, selanjutnya 4 dan 5 kita eliminasi lagi. Kita punya X tambah Z sama dengan 7. Kemudian 2X tambah Z sama dengan 12. Z nya sudah bisa langsung dieliminasi ya, karena koefisiennya sudah sama. Langsung kita kurangkan saja karena tandanya sama. Nah, karena di bawah angka lebih besar dari di atas, kurangkan ke atas. 2X dikurang X jadinya X, Z dikurang Z tewas, 12 dikurang 7 sama dengan 5. Oke, dapat X nya 5. Kemudian untuk mencari Z ya, untuk mencari Z berarti masukkan ke persamaan 5 atau ke persamaan 4. Persamaan 4 aja ya, substitusikan. Substitusi X sama dengan 5 ke persamaan 4, sehingga kita punya X tambah Z tadi sama dengan 7, 5 tambah Z sama dengan 7, jadi Z nya adalah 2. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya adalah X nya 5, Y nya mana tadi? Y nya 3, Z nya 2. Jadi persamaan kita mempunyai himpunan penyelesaian 5,3. Oke, itu soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan dengan soal ke-6 ya. Soal ke-6, Tina, Hesti, Winda, dan Neni membeli alat tulis pada sebuah toko yang sama.
Dina membeli 2 buku tulis, 1 pena dan 1 pensil dengan harga 12.000. Jadi begitu ketemu soal ini, kamu langsung buatkan persamaan matematikanya. Ya, di sini ada kalimat Dina membeli 2 buku tulis, 1 pena dan 1 pensil dengan harga 12.000. Jadi yang dimisahkan sekarang adalah harga, ya. Ya, harga dimana kita misalkan harga ya, harga satu buku, dan misalkan harga satu buku, kemudian X gitu ya, harga satu apalagi tuh pena itu Y, kemudian harga satu pensil sama dengan Z ya. Jadi salah sebenarnya kalau kamu memisahkan buku sama dengan X, pena sama dengan Y, pensil sama dengan Z ya, karena di sini persamaannya berupa persamaan harga, jadi pemisahannya juga berupa harga, tapi tidak dituliskan ini pun tidak terlalu masalah ya. Oke, berarti Dina membeli 2 buku, berarti 2X ditambah 1 pena berarti Y, dan 1 pensil ditambah Z ya. Harga 1 pensil itu harganya adalah 12.000. Kemudian Hesti membeli 1 buku tulis, berarti X ditambah 1 pena Y dan 1 pensil Z itu sama dengan 8.500. Dan terakhir Winda membeli 3 buku tulis, berarti 3X ditambah 2 pena. 2 pena berarti Y ya. Dia nggak membeli pensil ya. Berarti ditambah 2Y itu sama dengan 16.500. Ini 1, ini 2, ini 3. Untuk sistem persamaan linear 2 variabel ataupun 3 variabel itu penyelesaiannya sangat beragam langkahnya ya, karena kita bebas memilih mau mengeliminasi variabel apa. Namun sekali lagi, untuk memilih variabel yang dieliminasi itu sebaiknya nyari yang paling mudah eliminasi gitu ya. Kadang kita bisa menemukan yang mudah untuk dieliminasi, kadang memang nggak bisa diakali lagi gitu ya, harus seperti itu penyelesaiannya. Nah, seperti di sini kamu lihat sama 1 dan 2 hampir sama soalnya seperti soal nomor 5 tadi ya. Di sini kita punya 2X tambah Y tambah Z, dan di sini kita punya X tambah Y tambah Z. Nah, kita langsung bisa mengeliminasi Y dan Z nya karena koefisiennya sama. Oke, ya kan? Yang ditanyakan karena ini beli 1 buku tulis dan 2 pensil. Oke. Nah, oke, kita eliminasi dulu ya nomor 1 ya, nomor 1 dan 2 kita eliminasi. Di sinilah yang buat eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita punya 2X tambah Y tambah Z itu sama dengan 12.000. Kemudian persamaan kedua kita punya X tambah Y tambah Z sama dengan 8.500. Nah, kamu lihat koefisien Y dan koefisien Z sama, jadi langsung kita bisa eliminasi kedua-duanya dengan cara mengurang ya. Jadi Y nya sama Z nya habis langsung. Y habis, Z habis, 2X kurang X itu adalah 2X kurang X, 2X kurang X itu adalah X ya, sama dengan 12.000 kurang 8.500 itu adalah 3.500. Jadi kita langsung ketemu harga 1 buah buku ya, 3.500. Kemudian kita juga bisa mencari harga Y ya kan, harga Y dengan memasukkan ke persamaan ketiga. Jadi sekarang kita substitusi, kita mengganti substitusi nilai X sama dengan 3.500 ke persamaan ke 3. Jadi kita punya apa, 3 kali 3.500 ditambah 2Y sama dengan 16.500. Ini berapa ini?
10.500 ya. 10.500 ditambah 2Y sama dengan 16.500. Nanti untuk 2Y nya kita kurangkan karena 10.500 pindah ke kiri ke kanan, jadinya kita punya 6.000 ya. 16.500 kurang 10.500 itu 6.000, sehingga Y nya adalah 6.000 per 2 itu 3.000. Di harga satu penanya 3.000. Kita perlu tahu harga satu buku tulis udah dan 2 pensil, berarti harga Z kita harus tahu. Untuk Z kita substitusikan kemana ya? Z nya kita substitusikan ke Z nya kita substitusikan ke ya, persamaan kedua aja ya, untuk mencari Z ya. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 8.500, X nya 3.500 ya, dari sini tadi Y nya 3.000, dari sini Z nya tidak tahu, itu yang dicari, sama dengan 8.500. Nah 3.500 tambah 3.000 6.500, jadi Z nya sama dengan 8.500 dikurangi 6.500, jadi berapa? 2.000 ya, di 2.000 Z nya. Jadi jika Neni ingin membeli satu buku tulis berarti X, dan 2 pensil berarti Z ya, 2Z. Berapa uangnya ya, dikalikanlah jumlah harganya ya. Harga satu bukunya 3.500 ditambah 2 buah buku dikali harga satu buku 2.000, jadi sama dengan 3.500 ditambah 4.000. Jadi uang yang dikeluarkan Neni adalah sebesar 7.500. Jadi jawabannya C. Itu soal SPLTV untuk aplikasi. Soal selanjutnya, himpunan penyelesaian dari persamaan A tambah 2B sama dengan 6, B tambah C sama dengan 5, dan A kurang C sama dengan 1 adalah. Ini penyelesaiannya kita pakai eliminasi, campuran atau substitusi. Ya, terserah ya, kita bisa pakai ketiga-tiganya. Namun di sini Ibu akan pakai cara campuran untuk menyelesaikan persamaan ini. Kita pilih persamaan 1 dan 2 lah, 1 dan 2 persamaan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah eliminasi. Yang dieliminasi 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 belum ada yang sama. 1 dan 2 oke, nggak apa-apa. Berarti kita anggap ini persamaan 1, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Misalkan Ibu mau mengeliminasi B dari persamaan 1 dan 2 ya. Eliminasi B dari persamaan 1 dan 2. Berarti kan tadi kita punya A tambah 2B sama dengan 6, kemudian B tambah C. Jadi sebenarnya usahakan sejajar ya, B sama B yang di atas dengan B yang di bawah, samakan posisinya. Kita cantikkan lagi posisinya ya. A tambah 2B sama dengan 6, kemudian B tambah C sama dengan 5. Karena di sini 2B, di sini B, maka belum bisa kita eliminasi. Ini kita kali 1 dulu ya, biar B nya sama. Ini kita kali 2 ya. Berarti yang di atas tetap A tambah 2B sama dengan 6, yang di bawah 2 kali B, 2B tambah 2 kali C, 2C sama dengan 2 kali 5 itu 10. Nah sebelumnya ini tidak satu-satunya cara ya. Misalkan kamu juga bisa langsung mengeliminasi A dari persamaan 1 dan 3, itu boleh ya. Mengeliminasi C dari persamaan 2 dan 3 itu juga boleh, yang ada variabel bersamaannya lah. Kalau mengeliminasi A dari persamaan 1 dan 2 kan nggak mungkin, karena di persamaan 2 kan nggak punya A ya. Jadi boleh kamu memilih yang mana yang mau dieliminasi.
Jadi kita punya, sekarang kita eliminasi dengan cara biar B nya habis, berarti kita mengurang. Nah, cara mengurangnya perhatikan, A dikurang 0 ya, kan di bawah nggak ada A ya, berarti anggap aja 0. A dikurang 0 berarti jadinya A tetap ya, A. Kemudian 2B dikurang B, tewas. Kemudian di bawah ada 2C, sementara di atas kan nggak ada 2C, anggap aja 0. 0 dikurang 2C itu adalah min 2C ya. 0 dikurang sesuatu itu adalah minus sesuatu. 0 dikurang ayam berarti min ayam. 0 dikurang 3 berarti min 3. Sama dengan 6 kurang 10. 6 kurang 10 berarti min 4. Jadi kita punya persamaan A kurang 2C sama dengan min 4. Ini kita sebut persamaan keempat. Persamaan mana yang perlu kita libat? Persamaan 3 ya. Kita buat persamaan 4 dan 3, kita eliminasi. Dimana persamaan 4 tadi adalah A kurang 2C sama dengan min 4. Nah, persamaan ketiganya kita punya A kurang C sama dengan min 1. Kita eliminasi aja A nya ya, karena udah sama, biar bisa habis itu dikurang. A kurang A itu habis, tewas. Min 2C kurang min C. Min 2C kurang min C artinya min 2C tambah C ya. Min 2C kurang min C, min C itu sama dengan min 2C kurang min C ya, sama dengan min 2C tambah C. Min 2C tambah C, utang 1 bayar 1 berarti tinggal min C. Min C, min C, min C, bukan min C. Itu tadi kita letakkan dulu. Ini min C ya, min C sama dengan min 4 kurang min 1. Min 4 kurang min 1 berarti min 4 tambah 1. Min 4 tambah 1 berarti min 3. Jadi C nya adalah 3 ya, sama-sama dibagi negatif 1 jadinya C nya 3. Kemudian kita tinggal substitusi ya. Substitusi nilai C sama dengan 3 itu boleh ke persamaan 3, boleh ke persamaan 5 ya. Kalau kita substitusi C sama dengan 3 ke persamaan 3, berarti kita dapat bahwa A kurang C kan sama dengan min 1. Berarti A dikurang 3 itu sama dengan min 1. Jadi A nya adalah min 1 tambah 3, 2. Oke, kita lanjutkan untuk mencari B. Untuk mencari B, kamu bisa gunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Yang ada B-nya lah. Yang gampang angkanya angka persamaan kedua ya. Berarti substitusi apa ya? Kalau persamaan 2 yang dipakai berarti C sama dengan 3 ke persamaan 2. Berarti B tambah C tadi sama dengan 5. Berarti B tambah 3 sama dengan 5, maka B nya adalah 5 kurang 3, 2 juga ya, B nya juga 2. Jadi persamaan kita mempunyai HP, himpunan penyelesaian A nya 2, B nya 2, C nya 3. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut soal terakhir, soal ke-8. Diketahui persamaan linear 3 variabel X tambah Y tambah 2Z sama dengan 12, X kurang 2Y tambah Z sama dengan 8, kemudian 2X kurang 2Y kurang Z sama dengan 10. Nah, yang ditanya adalah Y tambah 4Z. Jadi yang ditanya bukan nilai X, nilai Y ataupun nilai Z ya. Nah, caranya pertama kamu bisa mencari masing-masing nilai X, nilai Y ataupun nilai Z dengan cara campuran boleh ya, tapi campuran itu yang paling memungkinkan untuk soal ini. Nah, namun kadang-kadang di soal itu ada trik, ada manipulasi ya. Contoh di soal ini yang ditanya adalah nilai Y tambah 4Z, nilai Y tambah 4Z. Jadi kalau kita lihat di sini X nya nggak berpengaruh ya, X nya nggak berpengaruh. Ya apa ini ya, kalau kita
kalau kamu lihat di sini ada X tambah Y tambah 2Z sama dengan 12. Oke, kemudian persamaan kedua, X kurang 2Y tambah Z sama dengan 8. Kemudian 2X kurang 2Y kurang 2Y kurang 2Y tambah 2X kurang 2Y kurang Z ya, sama dengan 10. Nah, di sini 4Z. Biar ini jadi 4Z ya. Biar ini jadi 4Z, harusnya ini Z ini dikurang dengan Z yang di bawah, kemudian ditambah ini. Nah, kita coba ya. Kita coba untuk mencari 4Z. Di sini kita punya 2Z, Z sama min Z. Nah, biar dia jadi 4Z, berarti ini kita biarkan dalam tanda positif. Ini positif, ini jadi negatif. Ya. Jadinya maksudnya gimana? Nanti kita jumlahkan ya. Nanti kita jumlahkan. Ini ditambah ini, kemudian dikurang ini. Itu maksudnya. Persamaan 1 positif, persamaan kedua positif, persamaan ketiga jadi negatif. Coba kalau kita lakukan seperti itu, apa jadinya? Ya, persamaan 1 ya jadi 1 ditambah dengan persamaan 2 dikurang dengan persamaan 3. Apa jadinya? Persamaan 1 tambah persamaan 2 dulu deh ya. Jadi persamaan 3-nya nggak usah diikutkan. Biar nggak bingung kali. Coba ini kalau ditambah dulu jadi apa dia? 12 tambah 8 ini 20 ya. 2Z tambah Z 3Z. Kemudian Y tambah min 2Y berarti min Y ya. Y tambah min 2Y berarti min Y, Ini tambah di sini. X tambah X tambah X itu 2X. 2X kurang Y tambah 3Z sama dengan 20. Ini persamaan 1 dan 2. Kemudian bagaimana kalau ini kita kurangi dengan persamaan ketiga? Ya, persamaan ketiga yang ini. Seperti ini tadi 1 tambah 2 yang ini ya. Kemudian persamaan 3 kita tulis, kita kurangi. 2X kurang 2Y kurang Z sama dengan 10. Kalau kita kurang, jadinya 2X kurang 2X apa ya? 2X kurang 2X habis. Min Y dikurang min 2Y. Min Y kurang min 2Y. Itu adalah min Y tambah 2Y. Berarti Y ya. Kemudian 3Z dikurang min Z. 3Z kurang min Z jadinya 4Z. Berarti tambah 4Z. Sama dengan 20 kurang 10. Yang ditanya di sini kan bukan Y ataupun Z ya. Tapi yang ditanya adalah Y tambah 4Z. Nah, dengan cara tadi menambahkan persamaan 1 dengan persamaan 2, kemudian mengurang dengan persamaan 3, itu kita dapat Y tambah 4Z sama dengan 10. Kadang kita harus mencoba dulu ya, harus mencoba-coba dulu. Ini nggak mesti langsung dapat ya. 1 tambah 2 kurang 3. Coba-coba dulu. Misalkan ditambahkan persamaan 2 dan 3, atau ditambahkan semua persamaan misalkan. Berarti X tambah X 2X, 2X tambah 2X. Ya, nggak mungkin ya, karena 2X tambah 2X 4X. Sementara di sini 4X, X-nya nggak ada lagi. Jadi makanya tadi terfikir sama ibu, X tambah X 2X. Nah, sementara di sini nggak ada X-nya. Oh, berarti dikurangin lagi dengan 2X. Jadi 0X ya. Nah, berarti persamaan 1 tambah 2 dikurangi 3. Itu idenya. Nah, mungkin itu persamaan yang terakhir. Ini sistem persamaannya 3 variabel. Tanpa kita menyelesaikan persamaannya, kita bisa menentukan Y tambah 4Z. Tapi kalau misalkan kamu ingin mencari Y, X, Y, dan Z-nya dulu juga nggak ada masalah. Mudah-mudahan mereka tidak pecahan ya. Kalau pecahan itu yang agak susah. Oke, ini bahan materi kita untuk ulangan minggu depan. Silahkan dipelajari dan dicatat. Ulangannya nanti open book ya, open book. Jadi siapkan catatan terbaik untuk bisa untuk bisa mengingat-ingat kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.